Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong Rangga sebagai ketua kelas pimpin doa ya. Anak soleh, iya, berikan kawan dulu saja berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Silvi. Kenapa? Nggak ada keterangan. Terus? Elis? Elis sakit. Terus? Kaila? Sakit. Terus? Dipo kenapa? Dipo izin. Terus? Banyak ya hari ini yang nggak masuk. 1, 2, 3, 4. Rizky kenapa? Sakit? Sakit. Siapa lagi? Udah. Pulo? Sakit juga? Iya hati. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 orang hari ini yang tidak hadir ya. Oke, kita doakan teman-teman kita yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan kalian Ibu harap menjaga kesehatan ya. Karena sekarang sudah musim hujan ya. Dijaga kesehatannya. Oke, hari ini ada 6 orang yang tidak hadir ya. Oke. Ya, baik. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Nah, biar semangat, kalau Ibu bilang, apa kabar hari ini? Kalian jawabnya, sehat, sehat, semangat. Gitu ya. Oke, kita coba. Apa kabar hari ini? Sehat, sehat, semangat. Mantap. Sekali lagi. Apa kabar hari ini? Sehat, sehat, semangat. Oke, good. Udah semangat berarti ya untuk belajar. Udah disiapkan belum alat tulisnya? Sudah? Sudah dicek di atas bangkunya, di atas mejanya, udah ada belum alat tulis yang belum dikeluarkan? Buku paketnya sudah disiapkan belum? Ya, dikeluarkan dulu kalau masih ada di dalam tas. Pulpennya disiapkan, Rohman, belum kan? Oke, sudah siap semua? Sudah siap, baik. Kemarin, ada yang masih ingat nggak kita membahas tentang apa? Darah. Apa yang dibahas? Komponen penyusun darah, betul, Rafka masih ingat. Ada berapa komponen penyusun darah? 2, apa saja? Good, plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah ada berapa? 3, apa saja? Sel darah merah atau eritrosit. Terus sel darah putih atau iya, terus keping darah atau yang di penyakit DBD kemarin? Iya, betul. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang sistem peredaran darah ya. Yang akan kita fokuskan hari ini adalah tentang jantung dan pembuluh darah. Sekarang coba nih, kalian duduknya agak tegak, duduknya yang agak tegak. Tegakkan. Kemudian arahkan tangan kalian ke dada sebelah kiri. Ya, dirasakan ada apa di sana? Apa yang terasa? Apa yang kalian rasakan ketika menyentuh dada bagian sebelah kiri? Apa? Dak-digduk, ya. Dak-digduk. Ada yang tidak ada detaknya nggak? Wah, bahaya tuh. Ada detaknya semua? Apa sih yang berdetak di sana? Jantung, ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa fungsinya jantung? Apa? Pemompa darah. Wah, Rafa sudah baca bahan ajar good nih ya. Apakah betul seperti itu? Ntar kita pelajari hari ini ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan fungsi organ jantung ya dalam sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan fungsi pembuluh darah
ya dalam sistem peredaran darah. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil penyelidikan tentang organ jantung dan pembuluh darah. Nanti kalian akan melakukan kajian literatur, ya. Kemudian kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok kalian dan kalian melakukan penyelidikan tentang jantung dan tentang pembuluh darah melalui tayangan video, ya. Nah, manfaatnya apa? Kita mempelajari sistem peredaran darah, terutama organ jantung dan pembuluh darah ini. Yaitu kita jadi lebih bersyukur ya, karena kita diberikan organ tubuh yang lengkap. Ya, sudah bersyukur belum? Ya, bersyukur. Kalau kita sudah dikasih organ tubuh yang lengkap, maka kita harus menjaganya ya. Iya, kemudian kita juga jadi tahu nanti bagian-bagian jantung tuh ada apa aja. Kemudian nanti kita bisa tahu juga jantung ini tugasnya apa sih di tubuh kita. Gitu ya. Kayak itu manfaat yang akan kita peroleh di pembelajaran hari ini. Nah, untuk penilaiannya Ibu akan mengambil 3 penilaian ya. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian karena hari ini kalian akan berdiskusi, maka Ibu sudah membuat kelompok belajar ya, yang sudah Ibu sesuaikan dengan perbedaan karakteristik kalian. Nah, karena hari ini banyak teman-teman yang tidak hadir, maka Ibu buat kelompok menjadi 4 ya. Oke, ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok? Kelompok 1 di mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, perwakilan kelompoknya boleh maju ke depan ambil LKPD. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4. Oke. Sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah, diperhatikan dulu. Diperhatikan dulu LKPD-nya. LKPD-nya mirip dengan yang kemarin ya. Nah, di bagian pojok sini, perhatikan. Belum ada yang Ibu suruh nulis ya. Ibu minta perhatikan dulu cara pengerjaan LKPD-nya. Sebagian sebelah sini kalian isi identitas kalian. Nama kelompoknya, kemudian ketuanya siapa dan anggotanya siapa saja. Kemudian kalian baca petunjuk yang ada dalam LKPD ya. Kemudian nanti Ibu akan memberikan satu permasalahan. Kalian ditugaskan untuk membuat rumusan masalah. Ya, nanti kalian tulis di kotak yang sudah disediakan pada LKPD. Kemudian kalian akan melakukan kajian literatur ya, menggunakan buku paket, kemudian bahan ajar yang sudah Ibu share, dan kalian boleh melihat referensi dari internet ya sebagai tambahan pengetahuan kalian. Dan kalian untuk mendukung penyelidikan kalian ya, kalian boleh scan barcode yang ada di LKPD ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD ini. Nanti hasil penyelidikan kalian tulis di tabel-tabel yang sudah disediakan. Oke, dan di akhir kalian buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Paham cara pengerjaan LKPD-nya? Paham. Ada yang mau ditanyakan enggak? Cukup? Oke, kalau cukup, Ibu minta kalian perhatikan ke depan. Ya. Nah, Ibu punya sebuah permasalahan, kalian perhatikan videonya dan kalian nanti buat rumusan masalahnya. Oke? Perhatikan ya. Sebentar. Terapi pemasangan ring jantung yang sering disebut pemasangan cincin atau stent pada jantung saat ini sedang marak dilakukan di kalangan kedokteran. Ya, pemasangan ring jantung adalah prosedur untuk melebarkan pembuluh darah koroner yang menyempit atau tersumbat di bagian jantung. Ring jantung itu membuka pembuluh darah koroner di jantung sehingga jantung dapat kembali menerima suplai darah yang cukup. Menurut para dokter ahli jantung, ring jantung mulai dibutuhkan ketika seseorang mengidap penyakit jantung koroner
yang biasanya terjadi akibat pembuluh darah koroner yang menyempit di bagian jantung. Untuk itu, ring jantung dibutuhkan untuk membuka pembuluh darah agar lebih lebar. Prosedur percutaneous transluminal coronary angioplasty atau prosedur melebarkan pembuluh darah koroner yang menyempit ini dilakukan dengan disuntikkan anestesi ke pangkal paha bagian dalam. Sementara ring jantung atau seperti itu tuh. dipasang dalam arteri koroner terbuat dari jalinan logam kecil yang berbentuk tabung dan digunakan sebagai penyangga agar pembuluh darah tetap terbuka serta tidak mengalami penyumbatan. Dah. Tentang apa tuh videonya? Tentang jantung. Oke, sekarang kalian buat satu rumusan masalah dari setiap kelompok ya. Kemudian kalian buat hipotesis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sudah kalian buat. Oke, silakan tulis di LKPD masing-masing, boleh didiskusikan dengan teman-temannya. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit saja. Silakan. Rumusan masalahnya dulu aja, nanti selanjutnya Ibu arahkan lagi. Didiskusin, kamu deketan atuh Rangga, kesinian. Iya biar kedengeran diskusinya. Kan kamu lagi sama kelompok. Rafa udah dapat pertanyaannya, dibuat hipotesisnya. Kelompok 4 udah dapat. Dibuat jawaban sementaranya ya. Buku halaman 250 berapa ya waktu itu? 263. Baik. Ya, boleh dibuat dulu. Udah dapat kelompok 1? Rumusan masalahnya? Dibuat hipotesisnya ya. Sesuai dengan video yang tadi sudah ditonton. Kenapa? Di buku halaman 260 ini, Pis. Nanti aja buka bukunya nanti. Berdasarkan video aja dulu ya. Buka bukunya nanti aja. Ya. Nanti Ibu kasih kesempatan. Udah selesai? Oke, kelompok berapa yang udah? 4, 3 udah. Kita tunggu teman-teman yang lain. Ayo yang lain, tinggal hipotesis ya. Oke. Dah, sambil nunggu teman yang lain, coba kelompok 4 sampaikan rumusan masalah yang sudah didapat. Apa rumusan masalahnya dibacakan? Mengapa perlu menggunakan ring jantung? Karena untuk membantu melebarkan penyimpanan pembuluh darah. Oh iya, mengapa perlu menggunakan ring jantung? Karena apa? Karena untuk membantu melebarkan penyempitan pembuluh darah. Kemudian kelompok 3, coba silakan sampaikan. Apa yang menyebabkan seseorang harus dipasang ring jantung? Karena terdapat pembuluh darah yang menyempit sehingga harus dipasang alat untuk membantu melebarkan pembuluh darah agar jantung dapat kembali normal. Oke. Kelompok 2 udah? Apa fungsi pemasang ring jantung? Fungsinya untuk membantu melebarkan pembuluh darah yang menyempit. Oke, mirip. Kelompok 1 lagi ya? Udah belum kelompok 1? Rumusan masalahnya apa? Bagaimana cara bekerja? Suaranya yang keras. Bagaimana cara kerja ring jantung? Bagaimana cara kerja ring jantung? Hipotesisnya? Membuka pembuluh darah di jantung sehingga darah dapat kembali mengalir dan jantung dapat bekerja kembali. Oke. Baik. Dari kelompok 1 sampai 4 semua sudah menyampaikan ya rumusan masalah yang didapat dan sudah berhipotesis. Mengira-ngira jawabannya apa. Nah, untuk kalian lebih mengetahui lagi apakah jawaban dari hipotesis kalian itu betul atau tidak, silakan kalian lakukan kajian literatur ya, menggunakan buku paket, kemudian bahan ajar, dan juga boleh lihat di internet.
Kemudian setelah itu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Ya, nanti kalian lakukan penyelidikan ya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam LKPD. Oke? Ya, sekarang silahkan kalian isi LKPD. Oh iya, ada yang mau nanya dulu nggak sebelumnya? Nggak, cukup? Oke, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan ya. Silahkan sekarang kalian isi LKPD-nya. Boleh dibagi-bagi tugasnya. Kan ada pertanyaannya banyak. Di buku halaman 200, udah Man? Ya, betul. Cari, dibuka bahan ajarnya juga boleh. Bahan ajar udah ada di grup kelas ya. Silahkan boleh dibuka. Nanti kalian scan barcode yang ada di LKPD untuk cari tahu jawabannya. Nih, scan barcode-nya Rafka nanti yang ini. Untuk jawab tabel. Scan barcode yang ini, Salsa. Nih, buat lihat video, buat biar bisa jawab tabel ya. Put, ini, buka yang ini nih Rani. Scan barcode yang ini buat kalian tambahan info biar bisa ngisi tabel yang ada di LKPD. Buka PIS nih, scan barcode Google Lens. Ada nggak? Ada. Iya. Dibuka. Nah, oke. Tonton dulu. Sebelumnya diisi dulu yang ini ya, yang pertanyaan nomor 1 dan 2. Isi baru nonton. Iya dong. Kamu boleh browsing. Terutama yang ini nih. Nih, kalau ini kan ada di buku dan bahan ajar ada. Ini nih browsing boleh. Jawabannya pasti berbeda. Ini apaan? Punya siapa? Rani, cari di bukunya. Ada. Iya, nanti di presentasi nanti. Udah, isi aja dulu. Yang penting kamu isi tabelnya. Nih, banyak nih soalnya. Dibagi-bagi. Biar ringan pengerjaannya. Kenapa? Presentasinya nanti 2 orang aja. Ditonton dulu, Angel. Oh, masih ngerjain yang itu ya? Ya, yang satu ngerjain, yang satu nonton. Biar cepet pengerjaannya. Ini, scan barcode yang ini nih. Nih, buat ngisi tabel. Google Lens, ya. Angel ada nggak? Ada kali. Kemarin kamu bukannya bisa ya? Oh, yang Ibu share ya? Kalau enggak, Pis, kamu share Pis, yang YouTube tadi Pis, ke grup kelas Pis. Biar yang lain tinggal ini. Gimana bunyi? Mana yang YouTube-nya? Nah, tuh ada tuh, Linda, dilihat di grup kelas tinggal dibuka aja. Rafka udah ditonton belum videonya? Biar kamu bisa jawab pertanyaan. Kelompok 2 udah ditonton videonya. Oh, masih yang itu. Oh, nggak muat, Rangga? Iya, udah nggak apa-apa di belakangnya. Oke, sambil Ibu nilai ya. Kelompok 2. Rangga, Aat ya, sama Rohman.
Kelompok 3, Anapi, Rafka, sama Sela. Kelompok 4, Salsa, Linda, Sinta, sama Angel ya. Mana? Udah ada videonya. Digedein biar kedengeran. Oke, dilanjutkan ya. Jangan coret-coret, Rani. Kalau udah dapat jawabannya langsung pindahin ke LKPD. Oh, kamu tandain. Jangan pakai pulpen, nanti dimarahin lama Bu Imas. Kelompok 1 ya? Rani, siapa Hafiz, Muspah, sama Putri. Oke. Ya, langsung diisi aja. Langsung diisi, kalau udah ketemu jawabannya langsung kamu isi, Muspah. Jawaban nomor 1 yang lama kan? Iya. Jawaban nomor 1. Mana? Iya, ini nih. Dibaca dulu dong. Dibaca pertanyaannya apa, sesuaiin. Kenapa? Udah cepet diisi, jangan bengong. Apa? Iya, boleh. Kamu emang nggak muat? Oh, mau tambahin? Oke, boleh. Lebih lengkap ya. Iya, nggak apa-apa kalau nggak muat, boleh di belakangnya. Belakangnya aja ya? Ya, biar ininya kamu nggak ribet ya. Oh, yang bagian fungsinya ya? Iya. Oke. 1 udah dapet. Rohman? Udah dapat belum? Jawabannya di buku paket ada. Kamu nggak bawa HP ya? Ya udah nggak apa-apa, di buku paket ada. Dicari aja. Nih sampai kesimpulan ya, nanti terakhir. Ya, yang itu boleh salah tambah infonya, browsing bisa. Ya, atrium atau serambi. Salsa udah dapet, fungsinya udah dari buku, dari ini ya, bahan ajar. Sip. Presentasinya sampai tabel. Ya, tabel pembuluh darah. 3. Yang ini kan? Ya. Terus tabel jantung sama tabel pembuluh darah. Iya dong, kan yang dibahas itu sesuai. Kenapa? Ya, itu bener. Ya, betul. Ya, sip. Tinggal pindahin ke LKPD kalau ketemu Muspah. Yang ini nanti habis Rani. Nomor 2. Iya, yang nomor 2. Rani ngisi nomor berapa itu? Ya, langsung dipindahin nanti kalau udah selesai. Kalau nggak kamu cari dulu, Mas Pah. Kamu cari dulu ini fungsinya apa nih. Makanya kata ibu juga tonton yang tadi tuh, Pis. Ya udah lanjutin. Gantian. Kamu nggak pada bawa HP ya? 2 doang ya HP-nya ya?
Ya udah, ya udah. Yang ini udah, Sela. Yang pembuluh darah ya, belum. Ya kalau udah nih buat ngisi tabel itu kamu scan yang ini. Ya. Sesuaiin sama nomornya ya, Pis. Itu ada 6 tuh. Ayo, Muspah diisi. Gantian Rani, kalau udah gantian. Belum, Bu. Gantian, nih kamu nanti isi yang tabel aja. Isi. Iya, udah tahu dia, udah. Nggak boleh gitu dong, kan bagi-bagi tugasnya. Iya, Rani juga dikasih tugas. Gantian biar cepat pengerjaannya. Nah, sekarang Rani cari nih yang pembuluh darah, cari di buku. Cari dong. Kan ini jantung dan pembuluh darah, ini bagian jantungnya. Nah, nih dia, cari fungsinya apa nih yang ini. Baca dulu pokoknya dari sini, ya. Kalau dapat jawabannya kamu tandain dulu. Udah? Oke, kesimpulannya udah. Kalau udah, terakhirnya kesimpulan ditulis ya. Salah Rafka. Daat. Sampai mana? Udah man, ini udah. Nanti dirapin lagi, dinomorin lagi kayak kemarin. Enggak ada. Kamu nomorin man. Kasih nomor man, sini man. Yang nomor 1 tuh yang ada identitasnya. Nih, ini 1. Semua ke belakang kan? Ini 2. Bawahnya tuh. Iya, boleh di belakangnya. Yang penting kamu tulisannya jelas biar nanti kalau presentasi kamu paham. Ya, itu taruh situ man. Ini di bawahnya. Enggak apa-apa. Yang penting ini. Yang penting pas presentasi kamu paham aja. Kalau temennya yang presentasiin, kamu kasih tahu kalau kamu yang nulis ya. Biar nggak bingung. Ya, dinomorin aja biar nggak bingung kalian. Dengan 1. Baca dong nanti kamu kalau presentasi gini. Tabel perbedaan pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Fungsinya. Pembuluh arteri berfungsi, pembuluh vena berfungsi, pembuluh kapiler berfungsi, dinding arteri tebal, dinding pembuluh vena apa gitu. Bacanya ininya dibaca, ini juga dibaca ya biar teman-temannya paham. Siapa nanti yang mau presentasi? Siapa? Salsa sama Sinta. Oh, sama Linda. Salsa. Galak banget ini anak ini. Kamu presentasi yang mana, Salsa? Nggak tahu tulisan dia. Yang jantung. Kalau nggak kebaca tulisan sendiri parah. Nggak kok. Salsa, kamu kalau presentasi jangan ketawa. Atau sih gimana?
Ya pokoknya yang duluan yang presentasi. Ya siapa aja yang mau presentasi. Apa? Mana? Pembuluh. Pembuluh Rani, kamu gimana sih? Kenapa? Iya, bener. Betul. Yang ini nih nomor 1 kamu belum. Boleh browsing, gak apa-apa. Kalau di buku kurang lengkap. Di ini sebenarnya ada di mana aja. Nomor 1 mana? Nomor 2 yang ada Rani. Mana? Nomor 1 itu ibu suruh browsing kamu. Nomor 1 pertanyaannya apa? Ini kan berhubungan sama video yang tadi, sama rumusan masalah. Udah bis. Tinggal yang enggak kan ini sesuai, ini nomor 1, berarti ininya di nomor 1. Ya kalau udah selesai dibikin kesimpulannya. Udah Rafkah? Kalau udah nanti semuanya, baru kalian buat kesimpulan ya. Udah, Ad? Sampai mana, Ad? Udah, Rangga? Udah. Ini udah semua, Man? Nomor 1, nomor 2-nya udah? Oh iya, udah. Nah, kalau udah, terakhirnya bikin kesimpulan. Ini udah kamu nomorin? Belum. Mana pulpennya, Rohman? Berapa menit? Oke. Udah, Sa? Kesimpulan tulis. Ya udah tulis kesimpulannya. Kesimpulan ya udah dari semuanya itu kesimpulin kamu apa yang udah kamu pelajari di sini gitu. Tulis kesimpulan, nggak apa-apa poin-poinnya aja. Di depan. Di depan. Nggak boleh nawar-nawar. Di depan, nggak boleh nawar, bukan di depan. Biar kelihatan teman-teman yang lihat semua. Berarti kalian udah nih ya, tinggal kesimpulan kan? Oke. Presentasi nanti ya. Udah, Pis? Kalau udah, nanti kamu bikin kesimpulannya dari LKPD yang udah kamu isi. Dari apa yang... Ya, kelompok 4 udah selesai, paling nanti kelompok 4 yang presentasi. Tergantung waktunya nanti. Ya, kalau kebagian nanti dibagi aja siapa yang mau. Perwakilannya 2. Gantian, kalau yang kemarin-kemarin siapa, sekarangnya siapa gitu. Nanti kalau kamu terus nilainya diborong sama kamu. Apa lagi ini? Mau pamitannya gitu ya, boleh Kak? Oh boleh. Oke, boleh. Apa? Saya pamit undurkan diri. Ya yang penting jangan lupa aja kalau udah di depan. Enggak, putih tulis. Oh iya nggak apa-apa. Itu di belakang boleh. Iya. Pantun. Iya. Boleh. Apa itu? Kuat. Enggak. Ya udah tulis aja biar nggak lupa. Boleh. Waktu itu katanya Rangga mau ngasih pantun. Mana? Nggak boleh gitu. Mana Rangga katanya mau ngasih pantun, ibu tungguin.
Man, ngapain itu bukunya digitu-gituin? Ya Allah. Jangan kayak gitu. Nih, udah belum dapat jawabannya. Kalau udah kamu bikin kesimpulan, Man. Mana tuh tadi ini lembar kesimpulannya? Oh, udah ya. Ya udah ditulis, Rohman bantuin. Nah, Rohman nilainya ibu kurangin nih. Kenapa sih? Ini nih kelompok rame aja nih. Kenapa? Coba dicek lagi, kalau udah selesai dicek lagi kamu nanti iya coba bener enggak? Enggak, kalau enggak di belakangnya enggak apa-apa. Oh ya, lupa ya malah. Udah. Biasaan sih selesai nih, enggak boleh selesai. Tahan. Nggak bisa. Mau ngetawain apa coba kamu? Ayo Rani, cepetan loh. Yang ini Put. Yang lain udah pada mau selesai loh. Kamu tabel pembuluh darahnya belum sama sekali. Buru. Ini udah Pis, yang jantung. Cepetan Put. Kenapa? Kenapa? Kamu kalau bingung dinomorin aja bawahnya. Udah tahu? Nah kan, bingung kan, sini ibu kasih tahu. Mana yang bagian awal? Ditulis bawahnya. Ya udah. Kenapa sih? 1, 2, betul. 3, iya betul. Tulis. 3, 4 itu tabel jantung. 5. Terakhir kesimpulan. Kesimpulannya mana? Ini udah nih. 6. Nah kalau udah digabungin terus dibagi siapa yang mau. Terus kamu baca dulu biar nanti kalau presentasi enggak kagok bacanya. Kalau ada yang bingung boleh tanya. Saya sampai dendam diri kalau maju sayangannya teman saya. Ntar dikasih tepuk tangan sama ibu. Udah belum Kak? Nggak apa-apa ini masalah. Yang penting ini aja nih. Iya ini juga ya. Kamu emang yang ini Sela? Emang kamu yang ini? Simpulannya. Oh iya betul dong. Iya, gimana sih? Kalian udah belum kesimpulannya? Nggak muat. Yang kesimpulan mana? Kalau udah bikin kesimpulan. Pis, kesimpulannya udah. Udah Put. Ya kalau udah bikin kesimpulan dari semuanya kamu simpulkan apa yang udah dipelajari, materinya apa aja, poin-poinnya aja juga boleh. Kesel-kesel nanti malah awas nih. Udah kesimpulannya? Udah, berarti siap presentasi? Ya. Sip. Kenapa? Pantun, boleh berbagi. Balas-balasan pantun. Oke. Malah jadi balas-balasan pantun. Ayo, Rafka semangat. Dikit lagi ya? Oke. Tunggu. Kenapa? Apa? Kan tadi kamu udah. Nggak apa-apa kalau mau lihat lagi nggak apa-apa. Boleh, Pis. Kalau mau lihat lagi boleh, Pis. Berarti nanti presentasi kelompok berapa?
4 ya, siap ya. Sama kelompok 3 ya. Kemarin kan udah 1, 2, sekarang 3, 4. Rangga udah, simpulannya dibikin Rangga. Udah. Coba ibu lihat mana? Mana? Coba lihat. Terima kasih, insya Allah sudah siap menerima. Yang nomor 1, 2-nya udah. Apa sih si Rangga? Ini mana? Coba fungsinya. Fungsinya kamu tambahin. Coba ibu lihat. Kamu ngerti nggak ini? Maksudnya gimana ini? Coba. Maksudnya gimana ini? Fungsinya. Bedanya gimana? Beda lah, ini mah lebih ini Bu. Lebih apa ya? Ditambahin lagi Bu sama saya ini mah. Jenisnya. Ya, udah. Rafa udah belum? Presentasi. Ya. Gantian, sekarang kelompok 3 sama 4. 3 sama 4. Kamu kan ada yang beda nih. Nah, nanti kamu sampein perbedaannya. Makanya kamu perhatiin Rafka sama kayak kamu apa enggak. Kelompok Rafka sama kelompok 4 tuh sama apa enggak. Kalau misalkan emang beda baru kamu sampein, kalau sama ya nggak usah. Sampai ke kelompok 1, 3. Ke semuanya dong. Iya, nanti yang lain juga kan perhatikan. Udah selesai? Oke, kelompok 1 udah belum? Kelompok 1 belum? Hah? Udah belum? Oh belum, yang mana yang belum? Yang mana Put? Kesimpulan? Tinggal kesimpulan, oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mana? Coba ibu lihat kesimpulannya, udah kamu. Cuma nyokot-nyokot baik. Emang yang ini ya? Emang, senang teman ya? Iya, yang ini. Yang 2 nih coba, yang 2, lihat yang 2. Yang terakhir dong. Yang 2. Yang dua apanya? Kembali Pis. Mana? Yang 2 apanya Bu? Kelompok 2. Bukan yang nomor 2. Oh. Yang nomor 2 kamu, nah ini aja nih. Sini. Sini aja dong. Sini aja nih. Nih. Kenapa? Muspah? Yang mana? Dikit doang gitu. Nggak apa-apa. Kamu singkat juga nggak apa-apa. Yang penting kamu. Ini. Iya, kayak gitu. Tinggal kesimpulan kan? Ya, kamu simpulin di awal kayak gimana, boleh. Ya udah nih, ini satuin dulu Muspah, kamu rapihin, kamu nomorin biar nggak bingung. Kasih nomor ini. Iya, ini 1, dan di bawahnya tulis 1. Punya ibu. Ini 1, bawahnya ya. Terus, dah yang rumusan masalah mana? Ini nomor 2. Ini yang bawahnya nomor 3. Enggak. Ini doang. Gantian kan, kemarin udah kan kelompok 1 kan? Iya, sekarang ibu kasih kesempatan kelompok 3 dan kelompok 4. Kenapa? 3, 4 yang itu Rani, ya. Ntar 5 yang di Putri, 6 yang di Hafiz. Nggak apa-apa, sambil dilanjutin sambil mulai ya. Kenapa? Udah selesai kelompok
3 ya. Jadi hari ini yang presentasi, kenapa? Sampai tabel pembuluh darah, iya. Nah, dari yang nomor 1, 2 ya. Yang mana itu? Oh enggak kesimpulan, nanti kita bareng-bareng. Oke, sudah siap ya? Sudah selesai semua? Oke, sekarang nih, bentar. Sudah selesai semua? Oke, sekarang silakan presentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Ya, presentasinya maju ke depan 2 orang perwakilan kelompoknya. Oke, dari kelompok 3 ya. Hari ini 3 dan 4 maju ya, gantian. Oke, kelompok 3 siapa yang mau maju? Pilih 2 orang. Rafka sama Hanapi. Hanapi apa Sela? Ya, silakan maju. Sini di depan. Ya, silakan di situ. Nih pegang yang ngomong, pegang ini. Siapa dulu, Bu? Assalamualaikum. Yang nomor 1. Ya, betul. Yang lain kalau simak teman-teman yang sedang presentasi dan kalian perhatikan LKPD-nya masing-masing. Ya, kalau misalkan ada yang berbeda dari LKPD-nya, silakan dari jawabannya ya. Silakan kalian sampaikan apa yang beda dari temennya presentasi ini. Oke, paham? Ya, perhatikan ya, Salva jangan ketawa terus. Oke, silakan kelompok 3. Penyebab pembuluh darah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, penyebab pembuluh darah disebabkan oleh adanya darah yang tersumbat akibat lemak atau kolesterol yang masuk ke dalam darah. Biasanya disebabkan oleh makan makanan yang terlalu banyak minyak seperti gorengan, daging, dan lain-lain. Jika sudah tersumbat, salah satu contohnya adalah dengan memasang ring jantung agar darah kembali dapat mengalir. Atrium atau serambi kiri. Atrium atau serambi. Darah dapat? Ini dibaca dong pertanyaan. Oh iya. 2 jantung. Jantung dalam Jantung dalam tubuh kita terdiri dari 4 ruang yaitu atrium atau serambi kiri, atrium atau serambi kanan, vertikal atau bilik kiri, dan vertikal bilik kanan. Nama-nama jantung. 1. Aorta. Fungsinya berfungsi mengirim darah dan tuliskan nama-nama tabel bagian jantung dan fungsinya. Nomor 1, aorta. Berfungsi mengirim darah dari vertikal kiri ke seluruh tubuh. Darah yang dikirim adalah darah yang steril dan mengandung banyak oksigen. Nomor 2, arteri pulmonalis. Berfungsi untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. 3, katup bikuspidalis. Berfungsi mencegah darah yang sudah berada pada vertikal kiri untuk kembali ke atrium kiri. Bilik kanan atau vertikal kanan. Berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan kemudian membawanya keluar jantung menuju ke paru-paru. Serambi kanan atau atrium kanan berfungsi untuk menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh dan membawanya ke vertikal kiri. Kanan. Vena kanan superior berfungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Perbedaan pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Fungsi pembuluh arteri adalah membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Fungsi pembuluh vena adalah mengangkut darah yang kurang oksigen kembali ke jantung setelah bergerak ke berbagai tubuh. Fungsi pembuluh kapiler berperan penting dalam pertukaran oksigen, nutrien, dan sampah. Dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis. Dinding pembuluh vena
tipis dan kurang elastis. Dinding pembuluh kapiler tipis dan permeable. Aliran darah pembuluh arteri meninggalkan jantung. Pembuluh vena menuju ke jantung dan pembuluh kapiler berawal dari arteri berakhir di vena. Tekanan pembuluh arteri kuat, jika dipotong darahnya akan memancar. Tekanan pembuluh vena lemah, jika dipotong darah akan menetes. Tekanan pembuluh kapiler, perairan pada sistem tekanan tinggi dan sistem tekanan rendah. Letak pembuluh arteri lebih ke dalam. Letak pembuluh vena dekat dengan permukaan kulit yang secara visual tampak berwarna kebiru-biruan. Letak pembuluh kapiler di antara arteri dan vena. Katup pembuluh arteri hanya satu pada bagian pangkal nadi. Katup pembuluh vena hanya ada banyak di sepanjang pembuluh. Katup pembuluh kapiler tidak ada. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang beda nggak? Marshmallow. Oh iya, oke. Sip. Jadi kelompok 3 tadi kan hanya menyampaikan fungsi secara global. Kalau kelompok 2 dijelaskan ya jenisnya ya? Iya. Ya, silakan. Perbedaan dari kelompok kami yaitu pada fungsi pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri terdiri dari 2 jenis. 1. Pada aorta berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. 2. Pada pulmonalis berfungsi membawa darah mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Pembuluh pena mengangkut darah yang miskin oksigen kembali ke jantung setelah bergerak ke berbagai tubuh. Terdiri dari 3 jenis. 1. Pena cava superior berfungsi membawa darah berisi karbon dioksida dari tubuh bagian atas ke jantung. 2. Pena cava inferior berfungsi membawa darah berisi karbon dioksida dari tubuh bagian bawah ke jantung. 3. Pena pulmonalis berfungsi menyalurkan darah berisi oksigen dari paru-paru ke jantung. Pembuluh kapiler berfungsi menyaring dan menyerap cairan tubuh serta tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, yang lain ada yang beda lagi nggak dari jantung maupun pembuluh darah? Ada yang beda? Sama. Oke, kalau nggak ada, atau ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Yang mau bertanya nggak? Nggak ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Kita kasih close dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, silakan presentasi. Yang lain perhatikan lagi ya, kalau ada yang beda kayak kelompok 2 tadi, itu kalian sampaikan. Oke, silakan. Kelompok 4 yang mau presentasi siapa? Siapa yang mau presentasi? Salsa nggak boleh ketawa-ketawa loh kalau presentasi yang serius. Kalau enggak nanti ibu ganti nih, nilainya ibu kurangin. Nih, dipegang yang ngomong dipegang. Nggak boleh ketawa dong, yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, 1. Apa yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga harus dipasang ring pada jantung? Penyimpanan pembuluh darah disebabkan oleh adanya penyempitan pembuluh darah oleh adanya darah yang tersumbat pada arteri sehingga membutuhkan pemasangan ring
jantung untuk melancarkan aliran darah dengan cara melebarkan atau membesarkan rongga pembuluh darah yang mengalami penyumbatan. 2. Jantung dalam tubuh kita terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium kiri, atrium kanan, vertikal kiri, vertikal kiri, vertikal vertikal kiri, vertikal kanan. Aorta berfungsi mengirim darah dari vertikal. Tabel bagian jantung dan fungsinya. Ya, yang lain perhatikan nih, sama nggak jawabannya? Kalau beda Aorta berfungsi mengirim darah dari vertikal kiri ventrikal kiri ke seluruh tubuh. Darah yang dikirim adalah darah yang steril dan mengandung banyak oksigen. Arteri pulmonalis pulmonalis berfungsi untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Katup bikospidalis berfungsi mencegah darah yang sudah berada pada ventrikal kiri untuk kembali ke atrium kiri. Balik kanan, vertikal kanan untuk menerima darah dan darah yang berfungsi dari atrium kanan dan kemudian membawanya keluar jantung menuju ke paru-paru. Serambi kanan atau atrium kanan berfungsi untuk menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh dan membawanya kembali ke ventrikal kanan. Ventrikal kanan. Vena cava superior berfungsi untuk membawa kembali aliran darah dan mengandung karbon dioksida yang menghasilkan dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Pembuluh darah. agak ke bawahin biar kelihatan depannya. Perbedaan pembuluh arteri, pembuluh vena, pembuluh kapiler. Fungsi pembuluh arteri adalah membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh vena adalah mengangkut darah yang kurang oksigen kembali ke jantung setelah bergerak ke berbagai tubuh. Pembuluh kapiler adalah berperan penting dalam pertukaran oksigen, nutrien dan sampah. Dinding pembuluh arteri adalah tebal, kuat dan elastis. Pembuluh vena adalah tipis dan kurang elastis. Pembuluh kapiler adalah tipis dan permeabel. Aliran darah pembuluh arteri adalah meninggalkan jantung. Pembuluh vena adalah menuju jantung. Pembuluh kapiler adalah berawal dari arteri berakhir di vena. Tekanan pembuluh arteri adalah kuat jika dipotong darah akan memancar. Pembuluh vena adalah lemah jika dipotong darah akan menetes. Pembuluh kapiler adalah peraliran pada sistem pertekanan tinggi dan sistem pertekanan rendah. Letak pembuluh arteri adalah lebih ke dalam. Pembuluh vena adalah dekat dengan permukaan kulit yang secara visual tanpa berwarna kebiru-biruan. Pembuluh kapiler adalah di antara arteri dan vena. Katup pembuluh arteri adalah hanya satu pada bagian pangkal nadi. Pembuluh vena adalah banyak di sepanjang pembuluh. Pembuluh kapiler adalah tidak ada. Oke. Yang lain ada yang beda lagi nggak? Jawaban APD-nya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita kasih close untuk kelompok 4. Terima kasih sudah mewakili kelompoknya, silakan ditutup. Katanya mau ngasih pantun nih. Enggak, bukan Pak. Ya, boleh ditutup.
Sekian presentasi dari kami. Saya pamit unturkan diri karena kalau maju sayangannya teman sendiri. Boleh. Ada yang mau ngasih pantun lagi gak nih? Ada yang mau ngasih pantun lagi? Udah? Oke. Baik. Nah tadi kalian sudah mempresentasikan ya hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing ya. Nah sekarang boleh perhatikan ke depan. Mati Papri. Nah sekarang sebentar ya, tunggu. Sambil diperhatikan LKPD-nya masing-masing. Tadi sudah kalian jawab ya. Tentang penyakit apa tuh? Jantung. Iya, jantungnya diapain? Diringin katanya tuh, dikasih ring ya. Kenapa tuh harus dikasih ring? Karena apa? Iya, karena pembuluh darahnya tersumbat, makanya harus dipasang ring ya untuk pembuluh darahnya agar bisa tetap mengalir ya. Nah, boleh perhatikan di depan nih. Ya, perhatikan di depan. Itu adalah gambar jantung apabila dibelek tuh. Ya, iya, penampakannya akan seperti ini. Jantung punya berapa ruang? Berapa? Jantung punya berapa? Betul, punya 4 ruang. Yaitu apa saja? Tadi kan udah dijawab tuh di nomor 2. Apa saja ruang jantung? Ada? Iya, bagian atrium atau serambi ya. Serambi ini ada 2 bagian, kanan dan kiri. Iya, betul. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah ventricle atau bilik. Dia juga punya 2, kanan dan kiri. Di mana sih letaknya? Yaitu di sini nih. Nah, kalian bisa lihat ya. Kalau yang gambar aslinya itu di bagian sebelah sini. Ini adalah bilik kanan, ini bilik kiri. Kemudian ini yang serambinya di atas sana. Kemudian jantung juga dia memiliki 4 katup ya. Apa saja katupnya? Katup yang ada di jantung. Ada katup tricuspidalis, kemudian ada katup bicuspidalis ya. Ada katup aorta ya. Nah, jadi darah yang mengalir pertama kali itu dari seluruh tubuh masuk ke dalam vena cava ini nih. Dari tubuh nantinya darah masuk ke dalam vena cava, kemudian masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan nantinya akan dialirkan melalui katup tricuspidalis. Ya, masuk ke dalam bilik kanan. Dari bilik kanan ini nanti darah dipompa. Nah, darah yang dari vena cava ini dia miskin oksigen ya. Tadi kata siapa tuh? Miskin oksigen. Miskin oksigen itu maksudnya kurang oksigen ya. Nah, dari sini bilik kanan dia nanti dipompa ya, masuk ke dalam arteri pulmonalis. Dari arteri ini darahnya dikirim ke paru-paru. Nah, dari paru-paru darahnya mengandung banyak oksigen. Nah, kemudian darah yang mengandung banyak oksigen itu dikirim lagi melalui vena pulmonalis. Ya, dari vena pulmonalis dikirim ke serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke katup bicuspidalis dan nanti dikirimkan ke bilik kiri. Dari bilik kiri itu dipompa, dikirimkan ke aorta untuk disebarkan ke seluruh tubuh kita. Itu darahnya yang mengandung banyak oksigen karena dikirim dari paru-paru. Oke, itu untuk peredaran darah pada jantung ya. Nah, terus pembuluh darah. Pembuluh darah ada berapa jenisnya tadi? Iya, betul. Ada 3 apa saja? Iya, arteri, vena, dan kapiler. Arteri itu fungsinya buat apa sih? Nah, membawa darah yang apa? Kaya oksigen atau? Iya. Dari mana dia? Dari mana? Dari jantung ke seluruh tubuh untuk diedarkan. Arteri itu warnanya yang mana arteri? Warnanya apa?
Arteri, nanti kita lihat. Kemudian yang kedua ada vena. Fungsinya apa vena? Iya. Nah, vena ini dia kurang oksigen ya, untuk nantinya masuk ke paru-paru baru nanti dikirim ke jantung. Kemudian kalau pembuluh kapiler itu apa sih? Pembuluh kapiler adalah ujung-ujung dari arteri dan iya betul. Nah, pembuluh kapiler fungsinya buat apa? Berfungsi? Betul sekali, sebagai ya itu ya. Nah ini adalah gambar dari pembuluh darah. Kalau kalian boleh lihat tuh di tangan kalian nih, kan suka kelihatan ya. Ada yang warna biru-biru ya. Iya, bukan biru hijau ya, mirip-mirip lah ya. Itu namanya apa? Yang biru, yang warnanya cenderung ke biru, namanya apa? Betul, namanya vena. Kemudian kalau yang merah namanya iya arteri, dan percabangan dari keduanya disebut dengan iya pembuluh kapiler. Nah, nih kalian bisa lihat nih. Perhatikan gambar di depan. Perhatikan video di depan nih. Nah, perhatikan. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Yang biru itu tadi apa? Iya, yang merah itu adalah arteri. Kurang lebih seperti itu. Biar kalian lebih kebayang ya. Nah, itu katupnya tuh. Katup-katupnya yang tadi Ibu jelaskan. Nah, ini katupnya. Pak Pri, lihatin anak-anaknya. Nah, itu gambar jantung. Ketika berdenyut tuh kayak gitu. Nah, nih. Nih, perhatikan yang ini. Ini namanya katup ya. Katup yang ketika darah masuk, nih perhatikan. Perhatikan dulu. Katup ketika darah masuk itu katup yang darah untuk keluar itu akan menutup. Begitupun sebaliknya. Makanya maha besar Allah ya yang menciptakan organ kita tuh sempurna ini gitu. Kalau manusia yang bikin mungkin nggak akan sedetail ini. Tetapi karena Allah yang membuat sehingga perputarannya itu selalu sempurna gitu. Jadi katup ini fungsinya dia biar darah yang masuk ya, darah yang masuk ke dalam ruang jantung itu tidak ketuker masuknya gitu. Sehingga nantinya bisa perputarannya sesuai gitu. Ini dilanjutkan ya. Nah, ini katupnya nih masih membuka menutup. Nah, tadi kan di awal Ibu nanya ya, fungsi jantung apa? Rafka bilang mau pompa darah. Ya sama kayak air di rumah kita tuh. Kalau nggak dipompa keluar nggak airnya? Iya ya, makanya harus dipompa. Fungsi jantung pun seperti itu. Memompa darah biar bisa mengalir ya ke dalam tubuh kita. Baik, dari materi hari ini Ibu minta satu kelompok untuk menyampaikan kesimpulannya. Kelompok berapa yang mau nyampein? Dari materi yang sudah disampaikan tadi. Yo, kelompok satu. Boleh, silakan. Habis ya. Yang ini kan, Bu. Ya, kesimpulannya dibacakan hasil kelompok kalian. Yang diperoleh dari pembelajaran hari ini adalah mengetahui tentang penyakit jantung yang menggunakan ring. Bagian-bagian jantung yang fungsinya. Bagian-bagian pembuluh darah dan peredarannya. Dah. Oh, itu doang. Iya. Padat dan jelas. Ada lagi nggak yang melengkapi nih? Terlalu singkat nih dari kelompok satu. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulannya? Kelompok 3, oke boleh. Kelompok Rafka lagi ya. Kesimpulan Kesimpulan dari materi Ya berdiri dong. Kesimpulan dari materi hari ini adalah
Kami belajar tentang salah satu penyakit yang membuat seseorang harus dipasangkan ring pada jantungnya karena penyempitan pada pembuluh darah. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. 3 bagian jantung terdiri dari aorta, kutub aorta, katup aorta, vena cava superior, vena pulmonalis, vena cava inferior, arteri pulmonalis, atrium kanan, atrium kanan dan kiri, vertical kanan dan kiri, kutub bikuspidalis, katup bikuspidalis, katup trikuspidalis, katup atrioventrikular, dinding jantung. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Itu saja dari kami, terima kasih. Terima kasih. Kelompok 3 lengkap banget tuh kesimpulannya ya. Mudah-mudahan yang lain juga selengkap kelompok 3. Materi hari ini sudah cukup sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan materi selanjutnya di minggu depan. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk materi hari ini? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Nggak cukup? Oke, kalau cukup silakan kumpulkan LKPD-nya. Kita akan melakukan evaluasi. Kumpulin dulu. Kumpulin. 1, 2, 3. Satu lagi. Oke. Oke, boleh duduk. Oh iya, kita refleksi dulu deh. Ya, kita refleksi. Hari ini kita sudah ngapain aja? Apa? Nonton video. Buat rumusan masalah. Terus? Apa? Ngisi LKPD. Terus sama teman-temannya ngapain? Sama teman-temannya sebelum presentasi. Iya. Diskusi, kemudian presentasi, terakhir iya, malah menyampaikan kesimpulan. Oke, sekarang kalian siapkan HP-nya. Coba siapin HP-nya. Klik link kuisis yang Ibu kirim di grup kelas. Yang mana, Bu? Yang 1. Ya. Nih, kalau enggak nih Ibu. Nanti ya. Bisa enggak yang itu? Bisa enggak yang Ibu kirim tadi pagi? Nah. Nih, kalau enggak silakan kalian buka nih yang Ibu kirim di grup kelas, buka. Enggak, nanti dulu yang Ibu kirim di grup kelas, klik dulu. Udah, barusan Ibu kirimnya. Barusan. Udah. Ada? Ada enggak? Nih, kalau udah kalian masukkan kodenya di depan tuh. Kalau udah nanti Ibu klik mulai. Semua join dulu. Ya, masukin nama dulu. Namanya nama lengkap kalian ya, kalau bisa jangan nama-nama yang aneh-aneh. Kuisis yang kuisis. Ya, namanya udah. Oke. Ya, udah ada tuh beberapa orang yang ikut. Oke, yang lain join, ayo. Udah ada 5 orang nih yang masuk nih. Siap? Ya nanti mulai, nanti baru Ibu klik, nanti baru kamu bisa main. Oke, kita mulai ya. Silakan. Kalian isi. Silakan kalian isi. Ayo tuh, Linda udah masuk. Ayo, udah ada Linda, Rafka, Rangga, Angel, Hafiz, Sela. Oh iya, yang lain yang gak bawa HP siapa? Ya, isi manual ya. Ayo, nanti ketahuan. Ayo langsung diisi. Siapa yang gak bawa? Masih, nanti. Lagi muter. Nih, Rani isi. Muspa isi. Ayo, yang lain isi. Nanti ketahuan tuh. Nilainya udah langsung masuk. Linda bener 2. Ayo. Rangga salah 1, bener 1. Ayo. Mana? Salah 2 Rangga.
Rafa udah mulai belum? Udah, isi. Sinyal kamu kali Salsa. Ih, kamu gak punya paket data? Tuh, siapa tuh? Linda. Dapat 4 betul. Ih, Linda hebat. Ayo. Ayo Putri, bisa nggak? Kamu mah jaringannya. Pis, bisa nggak Pis? Ayo, Pis isi. Ayo, Pis. Ayo Rangga. Salah, Rangga satu lagi. Udah habis kamu Rangga? Satu lagi. Bisa nggak Put? Ayo nih Linda, udah masih bener semua nih Linda nih. Salah satu Linda, aduh. Sayang sekali, kamu bisa nggak Sa? Ih sisa. Ayo. Udah, Rangga. Kamu udah bisa? Hitung lagi, Bu. Ya Allah, refresh ulang. Refresh, buka lagi yang tadi. Kodenya di yang atas tuh. Kodenya yang tulisan di atas 869 16 ya. Sementara ini poin tertinggi masih Linda ya. Mulai dari awal. Lanjutkan aja coba. Kamu udah ngisi tadi? Ya udah lanjutkan. Ayo, Sela masih belum ngisi. Ya, Hafiz salah semua. Aduh, masih harus belajar lagi nih Hafiz. Nah, Sela lagi jawab, ayo. Nah, disalip tuh sama Sela tuh. Rafka, ayo Sela. Ayo buruan Sela, kerjain, selesain, ayo cepetan. Yang manual kumpulin. Yang manual kumpulin. Rani mana? Punya Rani kumpulin. Ayo Sela berapa lagi tuh? Aduh, maaf. Ayo, Rani duduk Rani. Rani duduk di tempatnya. Udah, Salsa baru masuk. Waduh, ayo isi cepetan. Bisa nggak? Ya, langsung diisi Salsa. Ya, Salsa bisa menyalip nggak nih? Apri, berapa menit? Oh ya. Ayo Sa, udah belum? 1, lanjut. Ayo. Ayo buruan Sa. Udah belum Sa? Cepetan. Udah? Sa? Ya salah semua Salsa, ayo. Udah belum Sa? Berapa lagi Salsa? 3 lagi, cepetan. Ayo Sa, buruan. Ayo Salsa. Salah lagi. Ah, Salsa betul. Ya, salah lagi. Oke. Berarti pemenangnya adalah ya semuanya selesai. Pemenangnya adalah Linda. Nah, tuh teratas itu Linda, kedua Rangga, kemudian Angel, kemudian Salsa dan Sela. Kita tepuk tangan untuk Linda. Sudah jadi pemenang hari ini. Oke. Nah, pembelajaran ini cukup ya.
Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya evaluasi seperti ini, oke? Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Ya, nanti bahan ajarnya Ibu kirim di grup kelas. Oke? Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.